Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz Junaidi SHG, yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Barokah, yang terhormat pengurus Masjid Al-Barokah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat mengerjakan sholat maghrib berjamaah dan mendengarkan ceramah mingguan dan sekaligus insya Allah melaksanakan sholat isya. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita berbanyak-banyak salawat, insya Allah kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kali ini untuk pembawa ceramah kita di minggu ini seharusnya Ustaz Junaidi Hamzah, tetapi digantikan kepada Ustaz Junaidi SHG. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Pak Ustaz Junaidi SHG, dan sebelum memulai acara ceramah kita, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak, Bu? Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Apa-apa sehat? Alhamdulillah. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabassarnahu bi gulamin halim. Falamma balagha saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni ashabuka ma fanzur ma za tara ya abati fa'al tu'maru fasajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Shadaqallahul azim. Surah As-Saffat ayat 100 sampai 102. Surah As-Saffat itu adalah surah yang ke-41 atau setelah, gampangnya melihatnya itu setelah surah Yasin. Setelah kita baca surah Yasin, maka selanjutnya adalah surah As-Saffat ayat 100 sampai 101. Berlindung diri kita dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada saatnya Nabi Ibrahim alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keturunan kepadanya. Maka
Allah kabulkan apa yang diminta oleh Ibrahim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami gembirakanlah Ibrahim dengan seorang anak yang baik. Maka pada saat dia sudah baligh atau pada saat dia sudah remaja, maka kami perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail alaihi wasallam, yang Allah sampaikan melalui mimpi yang terjadi dengan Nabi Ibrahim dengan beberapa malam hari. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuknya Ibrahim menyampaikannya kepada putranya Ismail, wahai ananda, sesungguhnya ayah bermimpi pada malam hari, di mana ayah melihat engkau aku sembelih. Bagaimana menurut pendapatmu? Qala ya abati fa'al. Maka berkatalah Ismail, wahai ayahanda, laksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. La tu'maru, jangan ada sedikit pun keraguan dalam melakukannya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan nanti kita akan dihimpun oleh Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka dibaringkanlah Ismail alaihi wasallam, dan kemudian disembelihlah dia, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan Ismail dengan seekor kibas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah apa tadi, Bu? As-Saffat ayat 100 sampai 102. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Al-Barakah Timur Indah, yang saya hormati Bapak Imam Bilal Gharim dan Khatib, wabil khusus buya kita, orang tua kita, yang tentu sudah sekian lama membimbing kita jamaah Masjid Al-Barakah, Bapak Buya Husain. Dan kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib menjelang isya, insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nanti di yaumil akhirah kita dihimpun oleh Allah di masjid yang kita cintai ini, di dunia ini, nanti di yaumil akhirah Allah Subhanahu wa taala kembali menghimpun kita di dalam surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah sehat walafiat kita semua pada malam hari ini. Sehat jasmani kita, sehat rohani, dan juga sehat ekonomi. Kemudian selawat dan salam kita doakan agar selalu Allah curahkan kepada arwahnya Habibullah uswatun hasanah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan tausiah ini, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, doa yang selalu ditekankan, diingatkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Hanbal, sahabat beliau, yaitu dengan doa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pendek doanya, Pak. Tapi doa ini selalu diingatkan Rasulullah kepada Mu'adz. Wahai ya Mu'adz, selalulah engkau berdoa dengan doa ini, kata Rasulullah, yaitu ya Allah, ya Rabb, bimbing kami ya Allah, ya, untuk selalu mengingatmu. Allahumma a'inna ala zikrika, bimbing kami ya Allah untuk selalu mengingatmu, untuk selalu zikir kepadamu.
Allahumma inna ala zikrika wa syukrika. Bimbing kami ya Allah untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabb, bimbing kami ya Allah untuk memperbaiki amal ibadah kami. 3 doa ini sangat urgen Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita yang sudah berumur lanjut, ya, yang sudah berumur 60 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas. Nah, banyak-banyaklah Bu berdoa ini. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak lama lagi dunia ini akan kita tinggalkan. Mana yang 60 tahun? Ada Bu? Bu? Ada 60 tahun? Lebih. Atau masih ada yang masih balik? Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, apabila kita sudah banyak umur, sudah cukup umur, dalam ayat itu disampaikan Allah arba'ina sana, ya, 40 tahun ke atas. Ya, 40 tahun ke atas itu termasuk di antaranya 50 tahun, 60 tahun ataupun 70 tahun. Kenapa? Karena umur itu sudah kritis. Sudah kritis itu Pak, Bu. Nah, maka diingatkan oleh Rasulullah kita dengan doa tadi. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita memang kita tidak bisa lepas keluar dari zona itu. Pada saat kita dilahirkan, maka kita diingatkan untuk mengingat Allah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah melalui azan dan iqamat. Ya. Kemudian pada saat kita sudah berumur, ya, sampai kita akan menempuh kehidupan baru, waktu menikah kembali ini dinukilkan lagi Pak, dipertajam lagi. Ya, tidak peduli itu siapa saja, apa dia itu tamatan pesantren, ya, ataupun dia seorang ustadz, kembali diingatkan itu Pak. Siapapun diingatkan dengan kalimat itu. Ya. Maka saat dia akan dinikahkan, maka disahadatkan supaya dia kembali dipertajam untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus melanjutkan perjalanannya sampai pada saatnya nanti dia akan meninggalkan dunia, kembali kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak sesat. Ya. Dalam suasana yang sangat luar biasa beratnya, Pak, yaitu sakratil maut. Kembali pada saat itu kita diingatkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya kita tinggalkan dunia ini. Nah, begitulah jalan kehidupan kita. Jadi mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini modal, Pak. Ya. Dasar kehidupan kita. Maka ini yang harus kita renung-renungkan, Pak. Bagaimana dalam kita mengingat Allah itu. Apakah waktu orang mengumandangkan azan kita masih belum terpanggil? Ya. Nah, berarti kita belum sempurna dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sangat luar biasa. Apa yang Allah berikan kepada kita belum bisa untuk membalas apa yang telah kita nikmati dalam hidup ini. Tidak bisa. Ya, tidak akan bisa kita membalasnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu minta Allah adalah agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki amalan kita. Wa an a'mala sholihan tardah. Kita diberikan Allah hidayah untuk memperbaiki ibadah. Itu tadi. Yang sudah berumur lanjut itu perbaiki ibadah kita.
Perbanyak ibadah kita. Ada Bapak Ibu pada saat-saat umur sudah seperti itu tadi, belum juga memperbaiki ibadahnya. Sholat masih juga di rumah. Ya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan untuk memperbaiki ibadah, terutama sholat itu di masjid inilah Pak. Di masjid kolah. Di rumah tidak akan mungkin. Yang wajib saja itu kadang-kadang terbatas Pak pelaksanaannya. Apalagi yang banyak utang. Ya, yang kredit mengkredit. Tidak kan elok sholat di rumah tuh Bu. Allahu Akbar. Enak. Kita diingatkan oleh bunyi suara motor. Lah, ngapu puluhnya kini datang. Tadi sebelum sholat tidak datang. Pas itu sholatnya datang. Tukang kredit Pak. Padahal motor di luar tuh belum tentu itu tukang kredit Pak. Tapi begitu luar biasanya. Na'udzubillah di rumah itu. Kemudian barangkali di rumah itu banyak foto anak-anak kita. Foto pengantin baru sekian puluh tahun yang silam. Allahu Akbar. Lihat Pak. Foto kadang-kadang di depan itu nian pula. Lah, alangkah gantengnya saya waktu itu. Kinilah tuh. Diingatkan dengan itu Pak. Akhirnya terganggu sholat kita. Terusnya Bapak Ibu minta Allah SWT, yang wajib pun seperti itu, apalagi yang sunat. Kadang-kadang yang sunat pun jarang kita lakukan di rumah. Maka yang paling baik itu adalah dalam memperbaiki ibadah kita di masjid, di rumah Allah yang kita cintai ini. Bapak Ibu minta Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kajian kita tentang kurban. Ayat yang tadi saya bacakan adalah ayat yang berkaitan dengan ibadah kurban. Yang dimulai dengan mukjizatnya Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wasallam. Sebetulnya kalau kita lihat Bapak Ibu, banyak ada hemat saya, tapi mungkin ada lagi yang mungkin membaca. Tapi saya baca-baca, saya boleh balikan Al-Quran itu, ada berapa surah Pak? Dan berapa ayat? Setidaknya ada 4 surat kalau saya lihat. Yang pertama, dalam surah Al-Maidah ayat 27. Silakan nanti baca. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, memberitahu kepada kita, mengkabarkan kepada kita bahwa kurban ini sudah terjadi, dilakukan oleh dari zamannya Nabi Adam alaihi wasallam, yaitu Habil dan Qabil. Ya. Yang salah satunya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak Ibu, yang menjadi dasarnya ibadah korban itu tidak lepas dari karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kepadamu, kata Allah, kecuali adalah karena ikhlas dalam mengerjakannya, karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu minta Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua itu tadi surah As-Saffat tadi. Ya. Surah As-Saffat ayat 100 tadi. Mukjizatnya Nabi Allah Subhanahu wa taala Ibrahim dan putranya Ismail. Jadi dalam ayat itu Allah sampaikan secara detail. Ya. Kalau kita lihat lagi dalam tafsirnya Pak, ya Allah subhanallah. Itu kan diuraikan lagi. Berapa lamanya Nabi Ibrahim itu Pak? Disampaikan di situ. Diuraikan di situ. Ya. Berapa Nabi Ibrahim itu masuknya berdoa Pak. Maka bersyukur kita bagi umat Nabi Muhammad ini. Ya, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Pak. Iya, kenapa? Ibrahim itu berdoa Pak. Itu ada menyampaikan 80 tahun. Ada yang menyampaikan 100 tahun Pak. Dia berdoa. Doa tadi, Allahumma habli minas sholihin. Yang kemudian ada lagi doa lain, juga doa dari beliau. Allahumma hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Permohonan kepada Allah supaya dia diberikan keturunan oleh Allah. Berapa lamanya Pak?
80 tahun, Pak. Sampai 100 tahun sebagian ulama menyampaikan. Baru Allah kabulkan. Itu pun tatkala diperhatikan lagi, Pak. Ini kan luar biasa ini, Pak. Setelah adanya kekhawatiran dari Siti Rahmah. Ya. Zahra ya. Nah. Kemudian Bapak Ibu ini Allah SWT. Kenapa? Karena umur sudah lanjut. Ya. Nah. Kemudian Siti Zarah menyampaikan, Ibunda Zarah menyampaikan kepada Ibrahim, enak caro kita, bang, kata beliau, Pak. Nampaknya kita inilah tua-tua. Kalau saya tidak akan mungkin lagi memberikan keturunan kepadamu. Maka sebaiknya engkau menikah lagi. Nah, makanya ibu tidak akan kuat ini, Bu. Bu. Nah. Inilah amalan yang sangat berat untuk ibu-ibu tadi. Padahal luar biasa loh, Bu. Rasulullah itu menyampaikan, ibu itu ada amalannya yang sekian banyak itu, Bu. Tapi salah satunya adalah ya, istri yang soleha. Bagaimana istri yang soleha itu? Banyak juga uraiannya. Tapi salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada suaminya dan memberikan izin kepada suaminya untuk beristri lagi. Bu, halo Bu. Nah, itu bukan dirindukan saja oleh sorga, Pak. Tapi setiap pintu itu nanti, maka dalam Al-Quran itu kan ada, Pak. Ya, sorga itu sama dengan pintu masjid kita ini. Kalau masjid kita tak terlalu banyak kan, 2 atau 3 empek lah pintunya, Pak. Tapi sorga itu banyak, jamak kalimatnya, bukan mufrad. Ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ayat berbondong-bondong, Pak. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu ke dalam pintu-pintu sorga. Ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu sorga itu mereka. Jadi banyak pintu tuh, Pak. Jadi nanti ada, Bu, amalan ibu tuh yang setiap pintu sorga itu manggil ibu. Ya. Nah, Ibu Zarah, istri Nabi Ibrahim. Sini Bu, sini Ibu, sini Ibu. Ibu apa? Ibu Rina, mana? Ibu apa nama? Bu Lina umpamanya. Pokoknya sesuai dengan ibu lah namanya tadi. Ke sini Bu, ke pintu ini loh, Bu. Ar-Royan memanggil, enak. Al-Ma'wa memanggil, setiap pintu-pintu itu manggil. Apa amalannya? Itu tadi, istri yang soleha, yang memberikan kesempatan kepada suaminya untuk beristri lagi. Mau, Bu? Yang lain bela, Pak Ustaz, kita lihat. Iya, Pak. Ya. Ada berapa ayat saya lihat ya. Ini itu dalam hadis ya. Kemudian ada lagi ayat yang itu juga, Pak. Saya sampaikan itu fangkiu min nisaakum. Enak. Ya. Maka nikailah olehmu perempuan-perempuan yang baik-baik dari golonganmu. Ya. Mathna wa sulasa wa rubah. Setelah pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, apa kata ibu-ibu tadi? Ustaz, apa? Besok kami undang lagi, tapi tolong cari ayat lain, Bos dia. Nah, jangan yang itu, kata beda. Wah. Nah itu. Ya. Nah. Bapak Ibu minta Allah SWT disampaikan oleh Zahra kepada Ibrahim. Saya tidak akan bisa memberikan keturunan lagi. Karena Ibrahim, Bapak Ibu, sudah banyak bermenung, Pak. Nah, itu luar biasanya, Pak. Jadi, Bapak, Ibu-ibu khususnya, kalau sudah bermenung-menung Bapak tadi yang sudah umur lanjut, ya, jangan dihardik, Bu. Jangan dihardik. Tapi dekati apa terjadi, apa permasalahan. Ini kadang-kadang tidak, Pak. Dihardik, teriaknya pula. Weh, ngapa menung tu? Nah, jangan dekati. Zahra seperti itu. Nanya ke Ibrahim, kenapa banyak menung, Bang, kata beliau. Ya, tidak mau Ibrahim jawab, Pak. Akhirnya dia menangkap. Yang dipikirkan, yang terlintas, yang dimenungkan oleh Ibrahim tadi adalah keturunan tadi, Pak. Anak tadi. Maka dibawalah Hijir, Pak. Nah, dibawa Hijir. Ya, perempuan yang dikenal baik oleh Zahra tadi. Nah, temannya ada bagian mengatakan teman dekatnya. Ya, nah, dibawa oleh beliau. Nah, kemudian dinikahkan, Bu. Nah, itu ikhlasnya, Bu.
Makanya tidak akan telur ibu tuh. Dibawa ke Ibrahim dan dinikahkan, Pak. Dinikahkan. Maka Bapak Ibu, tidak lama setelah itu lahirlah Ismail. Nah, itu Pak. Dikabulkan doa tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya lahirlah Ismail alaihi wasallam. Ya, sudah 40 tahun, setelah 80 tahun sampai 100 tahun berdoa, Pak. Makanya kita Bapak Ibu minta bersyukur kepada Allah. Tidak panjang-panjang berdoa, Pak. Kini kita minta kepada Allah, kini dikabulkan Allah. Ya, Pak. Ya Allah ya Rabb, beri hamba ya Allah. Ya, nikmat kesehatan ya Allah. Nah, sehat galau kita, Pak. Ada yang sakit kita. Alhamdulillah. Ya, dari doa kita. Ya Allah ya Rabb, beri hamba rezeki ya Allah. Nah, Allah beri kita rezeki. Ya. Langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibrahim tidak. Itu kita bersyukur kepada Allah sebagai umat Nabi Muhammad yang disebut oleh beliau dengan khairu ummati. Sebaik-baiknya umat. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahirlah Ismail. Ya. Baru berapa hari, Pak? Belum sampai 7 hari, 3 hari baru. Ya. Ibrahim bersama dengan Ismail, Allah perintahkan kepada kepada Ibrahim untuk meninggalkan Ismail dan ibundanya di lembah Bakkah. Ini juga kita baca dalam tafsir ini, ayat ini. Ya. Perintahkan oleh Allah. Lembah Bakkah itu, Bu, kalau kita lihat dalam sejarah, ya, itu adalah tempat berdirinya Ka'bah sekarang. Dan kalau kita lihat, tidak salah memang. Itu memang berada di lembah. Lembah itu dataran rendah, Pak. Dan Ka'bah itu berada di dataran bawah. Ya, di bangunan Masjidil Haram itu, kita lihat di atas ada Safa Marwah, ya, tempat kita sa'i. Kemudian setelah itu ada jenjang berapa ada data rendah untuk kita tangga untuk menuju ke Ka'bah, tempat kita tawaf, ya. Nah, itu di bawah. Nah, disitulah Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk meninggalkan Ismail yang tidak ada kehidupan, Pak. Jangankan kayu, rumput enggak sebatang enggak ada. Air enggak setetes enggak punya. Enggak ada di situ, enggak ada kehidupan. Tapi inilah Ibrahim, Pak. Ya. Maka dia mentaati Allah karena dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat, Pak, dalil, ya, dasar setelah kita beriman bertakwa kepada Allah, maka yang kedua adalah Ka'bah, kurban itu adalah dasar dengan kecintaan dan kerinduan kita kepada Allah. Ya. Bapak Ibu dan Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya, ya, tinggalkan, Pak. Ya, tinggalkan. Berapa lama, Ustaz? Ada yang menyampaikan 8 tahun, ada yang menyampaikan 7 tahun, ada yang menyampaikan sekitar 6 tahun. Yang jelas pada saat itu Ismail sudah remaja, ya, sudah balik dalam ayat tadi. Kemudian bertemu dengan, kembali lagi beliau setelah beliau pergi sekian lama, sekitar 6 tahun, ya, 7 tahun, 8 tahun, kembali lagi dia ke Mekah, bertemu dengan keluarganya. Ya, baru beberapa hari Bapak Ibu minta Allah SWT bertemu dengan anaknya, ya, bermain-main dengan Ismail, Allah perintahkan kembali kepada Ibrahim. Apa perintahnya, Bu? Sembelih putramu. Tidak telok di kita, Bu. Tidak telok di kita. Maka dasar tadi cinta, rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu minta Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga yang menjadi dasar. Orang tidak akan banyak berbicara, tidak akan banyak mencari ilah, alasan dan sebagainya untuk berkorban, Pak. Kalau betul-betul dia mencintai Allah, merindukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita lihat Ibrahim luar biasa cintanya kepada Allah, Pak. Rindunya kepada Allah. Mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dia lebih mencintai Allah ketimbang mencintai anak dan istrinya.
Itu. Kemudian Bapak Ibu taala, nah ini sampaikan Nabi Allah kepada Ibrahim. Dilakukan apa Ustaz? Dilakukannya Pak. Nah, kemudian panjang lagi kita baca itu. Bagaimana pada saat Ibrahim mengasah pisau. Ya, bagaimana pada saat Ibunda Hijir dalam memberikan pakaian, memandikan dan sebagainya Pak. Memberikan harum-haruman dan sebagainya. Termasuk pada saat menyembelih. Makanya saya lihat ini luar biasa. Kata Ismail, ayahanda, angkat jubahmu. Jadi pakaian itu disuruh angkat Pak. Supaya kenapa Pak? Supaya darahku tidak menyembur. Tidak mengenai bajumu. Yang itu akan membuatmu sedih. Asah pisaumu. Setajam mungkin. Makanya Pak Ibu berkorban itu wajib hukumnya untuk menggunakan pisau yang tajam Pak. Pisau pilihan itu Pak. Ya. Ada. Lagi. Potong. Ya. Sembelih. Saya wahai ayahanda. Tapi jangan terlalu ke tenggorokan. Maka di atas. Di sini. Itu akan menyebabkan rasa sakitku agak kurang. Makanya Pak Ibu berkorban itu seperti itu juga. Jangan mengikuti apa yang diminta oleh peserta Pak. Maka berkorban itu banyak ujiannya Pak. Banyak ujiannya. Saya pernah Pak Ibu, berapa tahun nih Pak, setiap saya menyembelih itu selalu dapat pesan itu. Ustaz, apa? Ustaz nyembelih gini. Iya, tolong ya Pak Ustaz. Ngapa? Menyembelih nanti jangan terlalu dekat ke lehernya Ustaz. Apa namanya? Tapi agak ke bawah dikit. Kenapa Pak Ibu? Enak. Karena nampaknya kepala itu nanti dibagikan Pak. Kalau lehernya terlalu pendek, tentu tidak ada dagingnya Pak. Dipesan aja itu, ya, tidak boleh itu, tidak boleh, tidak boleh, ya. Jadi seperti itu penyembelihan tadi Bu. Jadi bukan seremonial, ya, bukan Israiliyat, cerita yang dibuat-buat bukan, tapi betul-betul terjadi penyembelihan itu. Jadi, nah selengkapnya ini kita baca di dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 102 tadi. Yang ketiga Bapak Ibu minta Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj. Surah Haji. Karena memang ibadah korban ini bertepatan dengan ibadah haji. Makanya Bapak Ibu minta Allah taala hari raya ini luar biasa Pak. Maka disebut dengan hari raya besar. Hari raya akbar. 3 namanya Pak. Pertama, hari raya kurban. Yang kedua, hari raya Idul Adha. Yang ketiga, hari raya haji. Ya. Kemudian banyak lagi yang menjadi mantul tadi kita, Pak. Kita agak lebih membesarkan hari raya Idul Fitri. Tapi sesungguhnya lebih luar biasa itu adalah besarnya takbirkan adalah hari raya Idul Adha ini. Ya, korban ini. Bapak Ibu minta Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga takbirnya pun seperti itu, beda. Idul Fitri sebentar kita takbir, Pak. Idul Adha itu 4 hari. Ya, 4 hari kita takbir. Tambah 3 hari tasyrik. Ya. Bapak Ibu minta Allah Subhanahu wa taala, nah, seperti itu. Jadi terdapat dalam surah Al-Hajj dalam ayat yang ke-27 juga, Pak. 28, 2 ayat. Ya. Dalam ayat itu sampaikan oleh Allah bagaimana itu teknik menyembelih. Termasuk untuk kita yang menjadi peserta kurban. Jangan menunggu dari rumah, Pak. Nah, ini sering saya sampaikan ini. Korban itu, Bu, Pak sekalian, itu wajib hukumnya untuk peserta korban yang berkorban untuk hadir menyaksikan penyembelihan itu. Ikut mengumandangkan takbir dan melihat penyembelihan itu. Yang kita sembelih itu adalah hewan, hakikatnya yang disembelih itu bukan hewan, Pak. Tapi sifat-sifat kebinatangan, kehewanan yang ada dalam tubuh kita, dalam diri kita. Nah, itu yang disembelih tadi. Enak, kan sering kita mendengar manusia bagaikan apa, Bu? Saking luar biasanya bigalnya manusia tadi, enak. Segan-segan kita menyebutnya. Sering kita dengar manusia seperti hewan. Itulah halus juga tuh, Pak. Sebetulnya dalam Al-Quran itu ada hewan, Pak, yang ada al-an'am. Boleh kita lihat dalam terjemahannya.
Nggak ada hewan artinya, tapi binatang. Cuman kalau binatang gak kere, Pak. Makanya dalam Al-Quran itu tidak ada sebetulnya keras lunaknya. Enak, istilahnya kalau kami di Padang, buka kulit, nampak isi. Begitu nah. Nggak ada ya, dibungkus-bungkus nggak ada. Nah, cuman kita yang membungkus-bungkus. Enak, binatang ditukar dengan hewan. Enak, pekerja berzina diganti dengan PSK. Mencilok, maling diganti dengan korupsi. Jadi perhalus bahasanya, Pak. Bahasa ini perhalus, ya. Bapak Ibu Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana menyembelih? Di situ disampaikan oleh Allah. Itu dimulai dengan wal budna ja'alna'a min sya'airillah. Dan kami jadikan pengorbanan atau sembelih itu, yaitu penyembelihan itu adalah bahagian dari mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, ayat pertamanya, la yanalluha wala dima'uha walakin yanallu taqwa minkum. Tidak akan sampai, inilah hakikat, Pak. Hakikat yang berkaitan dengan ibadah korban tadi. Jadi Bapak Ibu minta Allah Subhanahu wa taala itu ujian untuk kita. Dari sudah sampainya hewan korban itu di masjid, itu setan akan bekerja, Pak. Ngapain, Bu? Untuk memutarkan pandangan kita ini. Bu, Pak, itu yang panitia yang sudah beli sapi sekarang itu, itulah pengalaman kalau, Bu. Yakinlah. Tidak akan meleset. Maka jangan suuzon. Kadang-kadang kita suuzon dikarenakan karena pandangan kita yang sudah dikuasai oleh iblis. Ya, bapak-bapak yang kita sudah diamanahi untuk menjadi panitia itu, nyebeli sapi itu, Bu, tegak be sapi itu, nyudah tahu tuh, Bu, berapa dagingnya? 100, 110, 75, 80. Paham itu? Kayak harga-harganya paham itu, tidak meleset itu. Jadi yakinlah. Nah, cuman kadang-kadang, Pak, waktu sapi sudah sampai, nah sebahagian peserta mulai datang. Karena matonya sudah dikelabui oleh iblis, maka sapi yang gedang tadi nampak kecil. Ya Allah ya Rabbi, ngapolah sapi kok kecil-kecil nian. Enak. Sementara iuran kita nominal untuk berkorban itu tahun kini naik. Tahun lalu 2.200.000, kini 2.500.000. Tapi sapinya kecil. Nah, lah berburu sangko tuh, Pak. Ya, gugur palo. Nah, gugur palo aja. Padahal Pak Ibu untuk dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu sudah berpengalaman penitia tadi. Sudah berpengalaman, Pak. Maka jangan ada yang diragukan. Yakinlah, tidak akan meleset itu. Ya, hewan-hewannya juga sudah pilihan. Ini banyak diisukan penyakit hewan itu. Ini juga serangan untuk kita, ya, dalam beribadah, serangan itu. Walaupun itu terjadi, ya, tapi ini perlu, ya, kita sikapi juga dengan baik, ya. Bapak Ibu Allah SWT, nah dia sudah pengalaman, tahu dia ini sapinya sehat atau tidak. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ayat yang berkaitan dengan kurban ini, nah, ini sudah hafal sekali kita, Pak. Tapi ayat ini disampaikan oleh para ulama, ayat yang sudah menjadi pemungkas. Pemungkas yang dimaksudkan adalah ayat ini menyelesaikan seluruh polemik yang terjadi, yang ada di dalam ibadah korban itu. Kan banyak itu, Pak. Tadi malam saya menyampaikan ceramah, ada jamaah menyampaikan yang bertanya tentang itu. Begitu banyaknya polemik tadi. Walaupun kadang-kadang pertanyaan itu mencari penguatan saja, Pak. Tapi setidaknya itu sesuatu yang diragukan. Yaitu surah Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ayat ini Bapak Ibu Allah SWT mengingatkan kepada kita, ya, meluruskan pemahaman kepada kita, ya, yang mungkin kita ragu. Apa, Bu? Oh. Ya. Kemudian, nah, itu tadi. Nah, ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan, yang memberikan penjelasan kepada kita tentang kurban, enak, dalam bentuk keraguan-keraguan yang ada dalam kita melaksanakannya. Kan ada, Bu. Ya. Pertama, yang paling banyak ditanya itu, Ustaz, berapa kali kita
berkorban itu, Ustaz? Jadi ada pertanyaan seperti itu. Ya. Yang kedua, bolehkah kita menyembelih atau meniatkan kurban untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Yang ketiga, bolehkah kurban itu disatukan dengan akikah? Kemudian banyak lagi yang lain, Pak. Ya, banyak lagi yang lain itu. Yang tiga ini saja. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi sudah menjawab itu semua. Fasholli li rabbika wanhar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat Allah yang banyak itu tadi, yaitu dengan salat dan berkorban. Ada waw atof di sana, Pak. Waw atof itu adalah pengikat antara salat dan korban. Sama dengan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wawnya itu pengikat. Artinya salat dan korban hampir bersamaan dalam bentuk kita melaksanakannya. Salat itu disampaikan, inna salata kanat alal mu'minina kitabau mauquta. Salat yang diperintahkan Allah kepada orang-orang yang beriman itu tatkala masuknya waktu yang sudah ditentukan waktunya. Ya. Korban pun seperti itu. Tatkala masuk waktunya sampai saatnya, maka tidak ada alasan pada hari itu untuk kita tidak berkorban. Walaupun tahun kemarin kita sudah berkorban. Ya, jadi tidak ada itu, Bu, sekali dalam semasa hidup berkorban, itu tidak ada. Ya, setiap sekali setahun. Dalam waktu yang ditentukan tadi, maka berkorbanlah. Bagi kita yang punya kemampuan, ya, memang ada itu tanda kutipnya, ya, yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terusnya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua adalah bolehkah kita mengkorbankan kedua orang tua kita ataupun orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Ini Bapak Ibu juga dijelaskan dalam ayat tadi, bahwa untuk kita berkorban itu yang mendapatkan pahalanya salah satunya adalah bil walidain, yaitu kedua orang tua kita. Artinya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diniat pun atau tidak, dikhoskan apun tidak, ya, dalam kita berkorban untuk orang tua tadi tetap akan mendapatkan pahala pun yang sama dengan kita. Itu sampai yang ditanya oleh Rasulullah, oleh sahabat kepada Rasulullah. Untuk satu orang berkorban, wahai Rasulullah, siapa yang dapat pahalanya? Dijawab oleh Nabi, yang berkorban. Artinya kamu, kata Rasulullah. Min aina Rasulullah, siapa lagi? Ahlihi, yaitu keluargamu. Min aina Rasulullah? Wabil walidain, kedua orang tuamu. Termasuk disampaikan Rasulullah adalah orang-orang yang merupakan tanggungan kita. Pembantu kita, Pak. Pembantu yang merupakan tanggungan kita, ya, nah, anak yatim dan sebagainya. Nah, itu mendapatkan pahala yang sama. Yang ketiga Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tidak boleh juga. Ya. Itu kita ini kan kadang-kadang seperti itu, Pak. Ya, ingin mencari kemudahan. Ya. Kurban dan akikah itu berbeda furuknya, Pak. Masanya juga berbeda. Perintahnya juga berbeda. Kalau kurban tadi kepada diri kita masing-masing, siapa saja. Tapi kalau akikah itu diperintahkan Allah kepada kedua orang tua yang telah mendapatkan keturunan. Itu pun juga ditentukan waktunya. Itu pada saat dia berumur gulamin. Ya, masih dalam umur yang sangat muda. Masih merah kulitnya. Nah, situ saya mendapatkan 7 hari. Ya, jadi kalau sudah berjenggot, Pak, tidak ada lagi. Nah, tadi kadang-kadang, ya, kami berkorban, Ustaz, tapi juga sekalian mengakikahkan diri kami sendiri. Nah, ya, ataupun mengakikahkan anak kami sekalian dengan korban. Nah, ini tidak benar, Pak. Tidak bisa itu. Ya.
kurban. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan, ada itu terjadi 6 orang peserta Pak. Kurban tadi untuk satu sapi itu kan 7 ekor. 7 orang. Ya. 6 orang ini untuk korban. Datang 1 untuk akikah. Ya. Maka Bapak Ibu sebetulnya tidak boleh itu. Tidak boleh. Hewan sapi korban tadi itu 1 sapi untuk 7 orang peserta. Peserta korban. Untuk berkorban. Maka tidak boleh diselipkan di situ akikah. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kenapa? Karena amalan ini sangat jauh berbeda. Jauh berbeda. Ya. Hurufnya ataupun aturannya, saatnya dan sebagainya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menyampaikan tentang kurban ini. Silakan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melihat, membaca kembali di rumah. Yang pertama adalah surah Al-Maidah ayat 27 tentang ibadah korban yang dilakukan oleh Habil dan Qabil. Yang kedua, ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca dalam surah As-Saffat, ini adalah tentang mukjizatnya Nabi Ibrahim dan putra Ismail, ya, putranya Ismail yang merupakan mukjizat yang terjadi dengan beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Atau kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu tadi surah Al-Hajj ayat 27 dan 28. Teknik penyembelihan yang tadi saya sampaikan, maka wajib kita untuk mengikutinya. Ya. Jadi antaranya hadir dalam penyembelihan, berdiri tegak di sampingnya, dan kemudian saksikan penyembelihan, dan kemudian takbir, kumandangkan kalimat-kalimat asma Allah Subhanahu wa taala dan saksikan penyembelihan itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang kedua adalah dalam surah 28 itu hakikatnya bahwa perlu kita lakukan ibadah korban itu dengan hati yang bersih, ikhlas, karena Allah menjauhkan sifat-sifat yang akan menggugurkan pahala dari ibadah korban kita. Salah satunya buruk sangka ataupun suuzon dan sebagainya tadi. Yang terakhir Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Kautsar yang tadi saya sudah sampaikan, ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pamungkas tentang ibadah korban itu yang disampaikan Allah. Tidak ada batas untuk kita kecuali adalah pada saat kita ada hadir, pada saat kita menyembelih itu, maka tidak ada ibadah yang lebih baik yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya kecuali adalah ibadah korban. Ya, salah satu hadis atau ibadah yang mendapatkan ancaman dari Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW yang begitu sangat keras, yang keras adalah ibadah korban ini, Pak. Siapa yang mampu, ya, makanya hati-hati, Pak. Ini mampu ini. Saya perhatikan Bapak Ibu, dia tadi sampaikan oleh media sosial kan banyak itu sekarang, Pak. Apa kira-kira yang membuat kita mengatakan tidak mampu kini? Ya, dalam setahun itu kadang-kadang 3 kali ganti HP. Sekian kali kita ganti ngisi paket, isi pulsa sekian kali, ya. Nah sekarang datang panggilan untuk berkorban, kita seenaknya menjawab belum mampu. Ini perlu kita pikirkan ini, Pak. Nah kemudian yang betul-betul memang sudah mampu, Pak, kemudian dia tidak berkorban pada hari itu, maka kata Rasulullah jangan kalian dekati. Nabi melarang ke masjid ini, Pak. Itu bahayanya, ya. Memang ada beberapa ibadah yang kita lakukan, ya, yang memang mendapatkan kecaman, Pak, peringatan keras dari Rasulullah. Maksud diantaranya korban. Ya, nah, maksud dengan nikah tadi, Pak. Ya, nikah kan juga keras. Siapa yang tidak mau nikah itu bahaya, ya. Yang sudah mampu tapi tidak, ya, boleh. Ayat Allah yang terdapat dalam surah Al-Hajj tadi, yang Allah perintahkan kepada kita berdiri, ya, shaf, ya, bertegak dan menyaksikan penyembelihan itu, ya. Kemudian ada yang menjadi permasalahannya, yaitu Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, adalah kalau seandainya ada halangan-halangan tertentu yang disampaikan Allah dalam melaksanakan tadi di atas normal, ya, di atas normal. Artinya
kita berkorban di sini, ya. Kadang-kadang kita tidak mau ke masjid, ya. Kadang-kadang banyak alasan, saya takut melihat darah dan sebagainya. Maka kalau yang di sini, demikian juga yang jauh tadi, ada yang mewakilinya, Pak. Kita wakilkan, kita amanahkan, tolong saksikan penyembelihannya. Di kampung mungkin ada wakil kita, maka saksikan, dia minta tolong kita kepadanya untuk hadir di tempat penyembelihan. Nah, kalau yang disampaikan tadi, yang wajib itu tadi hadir di atas kenormalan, Pak. Yang tidak ada masalah seperti itu tadi. Sebab kalau sudah ada masalah pasti ada ruksonya, Pak. Pasti ada keringanan-keringanan. Agama itu tidak kaku. Enak, harus begitu terus, tidak. Ada ruksonya, ada keringanannya. Ya, sholat saja kan seperti itu, Pak. Tidak bisa kita tegak, boleh duduk. Demikian juga dengan korban tadi. Tidak bisa kita hadir pada saat itu, mungkin kena apa-apa, maka boleh diwakilkan. Ada jalan lain atau disebut dengan rukso tadi, keringanannya ada. Nah, yang dikhawatirkan tadi Bapak Ibu Taala, nyoba menunggu di rumah, Pak. Ya, menunggu bagian dagingnya saja nanti ke rumah. Tidak mau hadir di masjid atau tidak mau hadir di tempat penyembelihan. Ya, nah itu yang dikhawatirkan tadi. Nah, maka Bapak Ibu dan ulama itu sudah sangat luar biasa. Kalau seandainya itu tempat-tempat tadi agak jauh, maka korban itu sampai di mana saja boleh, Pak. Ya, di mana saja boleh. Di rumah kita dewek, silahkan. Nah, maka yang mendistribusikan itu tadi yang harus kita pelihara, yang kita perhatikan. Ya, itu saja barangkali Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat disampaikan, ya Pak ya. Jadi setiap ada illah, ada halangan dan sebagainya, itu ada ruksohnya, Pak. Ada keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala ataupun jalan keluarnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Terakhir, Bapak Ibu di sana, itu ada permohonan maaf dari Ustaz kita Haji Junaidi Hamzah yang seharusnya menyampaikan kajian ini, tapi beliau ada halangan, maka beliau menelpon saya untuk menggantikan beliau. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sana di jadwal-jadwal selanjutnya beliau bisa hadir berjamaah dan berikan tausiah di masjid kita sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh pengurus. Demikian, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Junefil. Tadi ceramah yang telah disampaikan Bapak Ustaz Junefil mengenai kurban. Insyaallah kita pada tahun ini mudah-mudahan kita bisa berkorban dan diberikan rezeki oleh Allah untuk berkorban. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ustaz untuk menutup ceramah kita pada malam hari ini. Marilah kita sama-sama membaca lafaz Al-Fatihah. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbal Terima alamin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.